Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kajian kita dari kitab Qasasul Ghaib fi Sahihil Hadits Nabawi. Yakni kisah-kisah ghaibiyah, kisah-kisah yang gaib yang diambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kebanyakannya bercerita tentang kejadian-kejadian yaumul akhir, ya, alam barzakh, ataupun perkara-perkara yang wajib kita imani dan sulit bagi indera manusia untuk menangkapnya. Akan tapi kita kaum muslimin berusaha untuk mengimani apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan di antara salah satu bentuk keimanan adalah mengimani perkara yang gaib. Mengimani perkara yang gaib yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan setelah berapa bulan ya, Ramadan mungkin sampai Syawal kita libur, kita lanjutkan lagi, sudah sampai di kisah yang 10. Ya, Al-Qissatul Ashirah, di kisah yang ke-10 berkenaan dengan berbagai anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga. Ya, pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap penghuni surga. Apa yang diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, walaupun lebih rinciannya itu banyak di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagi kita semua orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mempercayai itu, membenarkannya. Walaupun untuk saat ini ketika kita hidup di dunia, ya, indera kita, akal kita, kemampuan kita yang sangat terbatas ini tidak mampu untuk menjangkau ke sana. Namun bagi orang beriman wajib untuk mempercayai dan membenarkan serta mendakwahkannya, mempertahankannya, bahkan menjadikannya sebagai penyemangat kehidupannya karena kepercayaan dan keyakinan mereka terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman akan mempercayai janji-janji Allah. Orang-orang yang beriman, ya, mempercayai bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan ayat-ayat yang lain, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan wajibnya kita untuk mempercayai apapun yang diceritakan, dikisahkan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an ataupun yang dikisahkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, terkhusus lagi berkaitan dengan surga Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mempercayainya. Karena ada sebagian kelompok manusia yang menjadikan ini olok-olokan. Ada sebagian kelompok manusia yang tidak mempercayainya. Ya, bahkan ada yang menjadikannya sebagai bahan olok-olokan karena mungkin apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut akalnya enggak masuk, sehingga mereka pun mengolok-oloknya. Waliyadzubillah. Taib. Maka di sini kata beliau, penulis mengatakan di pengantarnya, di dalam 4 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang akan kita bacakan nanti satu persatu. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang sebagian anugerah pemberian dari Rabb kita Allah Azza wa Jal terhadap ahlul jannah.
Yang paling agung dari semua itu adalah turunnya keridhaan Allah kepada mereka. Jadi ini yang paling agung dari pemberian Allah Ta'ala terhadap ahlul jannah. Ya, nanti akan ada hadis tersendiri, memang di sana disebutkan di antara nikmat yang paling tinggi yang dirasakan oleh penduduk surga dari semua nikmat. Ya, nikmat yang mereka dapatkan yang disiapkan oleh Allah di surga lebih nikmat, ya, an-nazaru ila wajhillah, yaitu mampu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasanya lain dan tidak perlu kita ya benturkan di sini, bahwasanya di sini dalam hadis ini nanti akan kita dapati sebuah kesimpulan bahwa di antara karunia Allah Ta'ala yang sangat besar yang Allah berikan kepada penduduk surga ahlu jannah adalah ridho Allah yang ia kekalkan, ia abadikan dan tidak akan pernah sirna. Allah Ta'ala ridho kepada mereka semua dan tidak akan menimpakan kemurkaan kepada penduduk surga abadi selamanya. Ya, kemudian yang lainnya ada banyak nanti kita sebutkan di sini, dan mudah-mudahan itu sebagai targhib bagi kita semua dan bagi kaum muslimin untuk semangat meraih janji-janji Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman di surganya. Nah, kemudian kita lihat hadis yang pertama dari 4 hadis kata beliau yang akan dibawakan di sini. Yang pertama, qala Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, bahwa Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dia bercerita, dia berkata, syahidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlisan wasafa fihi al-jannah. Aku menyaksikan pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di satu majlis. Ini kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya beserta kaum muslimin, berbagi ilmu dan berbagi informasi ataupun wahyu. Itu adalah informasi, ya. Wahyu itu sebenarnya aslinya khobar, makna wahyu adalah khobar atau bahasa kita info, ya, informasi yang datang dari Rabbul Alamin. Nah, kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ketika ya aku menyaksikan Rasulullah SAW dalam sebuah majelis, maka pada waktu itu beliau memberikan beberapa sifat-sifat surga hatta intaha, sampai selesai. Ya, jadi pada waktu itu kata Sahal bin Sa'ad, Nabi SAW menceritakan ciri-ciri surga, sifat-sifat surga, karakteristik surga itu bagaimana, diceritakan. Ya, hatta intaha kata Sa'ad, ya, kata Sahal bin Sa'ad, sampai selesai, sampai berakhir pada waktu itu. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam fi akhir hadithihi. Nah, cuma ya hanya saja di sini Sahal bin Sa'ad menyebutkan kata-kata yang terakhir sekali yang diceritakan oleh Sahal bin Sa'ad ini. Berarti sebelumnya beliau bercerita cukup panjang tentang sifat-sifat surga. Yang diceritakan dalam hadis ini adalah potongan kalimat yang terakhir saja. Ya, selainnya nanti bisa kita dapati dalam hadis-hadis yang lainnya. Taib. Apa kata Sahal bin Sa'ad? Dia mengatakan fiha ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat surga, di antaranya fiha, yaitu fil jannah, ma la ainun ra'at. Jadi di surga itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam sesuatu nikmat yang belum pernah dilihat oleh ain, mata. Belum pernah. Jadi enggak ada satu mata manusia pun yang pernah melihat surga itu. Ya, kecuali apa yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperlihatkan kepada beliau juga, ya. Ada sebagian para ulama mengatakan yang diperlihatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak secara keseluruhan, tapi sebagai bukti bahwasanya surga itu benar-benar ada. Kan kadang disebutkan ya dalam hadis, diperlihatkan kepadaku surga, diperlihatkan saat aku begini surga. Ya, dibukakan pintu. Ya, ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan bahwasanya surga itu sudah ada.
Ya, dan Allah dengan kekuasaannya Al-Qadir mampu mendekatkan yang mungkin jaraknya jauh, bahkan mungkin ya jauh memang ya, jaraknya yang sangat jauh itu, karena jannah itu diletakkan di darajat, berarti letaknya dia di atas. Tapi ketika disebutkan nar, penyebutannya darokat, dark asfal minan nar, darokat, dia ke bawah. Makanya ada sebagian ahlul ilm, di antaranya Syekh Al-Utsaimin, dalam beberapa keterangan dari beliau yang pernah saya baca, ya seakan-akan beliau menguatkan bahwasanya posisi neraka ataupun jahanam serta nerakanya itu di bawah bumi, di bawah tempat berpijaknya manusia, karena dia meluap panasnya setiap siang, kan begitu ya. Kalau panasnya itu menyengat, kata Nabi, dinginkan, tundalah atau akhirkan sebentar waktu zuhur, karena syiddatul har itu dari faihu jahannam, dari luapan neraka jahannam. Ya, jadi jannah wan nar itu sudah ada, diciptakan oleh Allah Ta'ala, dan tidak ada sesuatu yang sia-sia dari ciptaan Allah. Karena ada sebagian yang berusaha untuk ya menyeret pembahasan ini sehingga terlihat Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Kalau Allah menciptakan jannah wan nar saat ini itu sudah ada, sia-sia dong. Ya. Berapa bahan bakar habis untuk memanaskan api neraka itu? Ya, surga itu ya nggak ada manfaatnya dong. Begitu nikmat begitu, berarti sia-sia. Ya, maka kita katakan tidak ada sesuatu pun yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan sia-sia. Semua ada manfaat dengan hikmahnya. Ya, dengan hikmahnya. Dari adanya surga dan neraka itu banyak kita dapat di dalam hadis. Setidaknya kita pernah mendengar Nabi kita SAW, jangan kalian mencela penyakit demam. Ya kan? Pernah gak dengar hadisnya itu? Kenapa? Karena penyakit demam itu menggugurkan dosa. Yang mana penyakit demam panas itu adalah panas yang Allah kirimkan dari neraka. Ya, dan ini belum yang lainnya yang berkaitan dengan surga dan neraka. Bahkan ada sungai-sungai di bumi ini yang dialirkan dari surga. Ya, nah itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang sia-sia ketika kita berusaha mempelajari secara keseluruhan apa yang telah datang dari Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka akan kita dapati hikmah dari semuanya. Kita lanjutkan di sini. Jadi kata beliau bahwasanya di dalam surga itu mala ainun ra'at. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam jannah itu adalah kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga. Ya, bagaimana telinga itu mendengar suaranya ini dan itunya, belum pernah. Wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia, belum pernah terlintas. Belum pernah terhayalkan. Kalau sekiranya ada seorang yang berusaha menghayalkan surga, maka pasti salah. Ya, maka pasti salah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan belum pernah satu mata pun yang pernah melihatnya, satu telinga pun yang mendengarnya, atau satu pikiran pun, hati pun yang mampu menghayalkannya. Ya, taib. Karena kalau kita menghayalkan dari informasi, kata Nabi SAW, bagaimana bidadari surga itu terlihat sumsumnya. Coba Anda hayalkan itu. Ya kan? Ya hayalkan wanita. Gimana mau selera gitu kelihatan sumsumnya? Nah, itulah kita, kekurangan kita di sini. Nggak bisa disamakan, walaupun dari sisi penamaan itu sama. Tujuannya supaya lebih, hikmahnya itu lebih mendekatkan kita dan lebih ya meyakinkan kita akan benarnya surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Nabi SAW mengatakan yang demikian, fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, lalu summa qara'a hadhil ayah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, yaitu ayat, potongan ayat yang ada dalam surat Alif Lam Mim Sajadah. Lalu Nabi membacakan ayat ini. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafs ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun.
Nah, Nabi SAW membacakan potongan ayat ini. Ya, Nabi kita SAW membacakan potongan ayat ini dalam surat As-Sajdah ayat 16 dan seterusnya. Yang mana ayat ini ya bercerita yang maknanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hamba-hambanya yang pada waktu malam hari junub, ya. Maksudnya junub di sini adalah lambung mereka. Itu jauh dari tempat pembaringan. Tatajafa junubuhum ya anil madaji'. Bahwa ya ini mereka ya, satu sisi badan mereka itu jauh dari tempat pembaringan. Maksudnya ini adalah gambaran orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang memanfaatkan waktu malam hari yang mereka jauh dari pembaringannya, dari tempat tidurnya, lalu mereka menempati tempat salatnya. Ya, mereka berdiri di tempat salatnya di mana orang-orang ya kebanyakannya tidur pada waktu malam, tapi ternyata mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatajafa junubuhum 'anil madaji, apa yang mereka lakukan pada waktu malam? Yad'una rabbahum. Mereka berdoa memanggil Rabb mereka. Ya, mereka panggil Rabb mereka dalam keadaan sepi malam sendiri, lalu mereka panggil Rabb-nya. Ya, Allahu Akbar dalam salat. Ya, sami'allahu liman hamidah. Bahkan mungkin ketika sujud, karena itu waktu doa yang paling disukai, yang paling mustahab dan mustajab. Ya, posisi kita berdoa yang paling afdal adalah ketika kita berdoa di waktu sujud. Ya, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kondisi seorang hamba yang paling akrab, yang paling dekat sekali dengan Rabb-nya ketika si hamba sedang sujud. Maka banyakkanlah berdoa, kata Nabi SAW. Banyakkan doa ketika posisi kalian sedang sujud. Dan sujud yang dimaksud di sini adalah sujud dalam solat. Bukan maknanya sujud dia tiba-tiba sujud lalu doa, bukan ya? Bukan itu yang dimaksud. Ya, tapi sujud yang dimaksud di sini adalah sujud dalam solat. Solat apa? Semua solat yang memang di sana disyariatkan ada sujud. Ya, semua solat. Bukan sujud tersendiri. Karena memang ada syariat sujud tersendiri. Paham ya? Ada syariat dalam syariat Islam yang dia sujud tersendiri, seperti sujud tilawah. Ya, sujud qiraah atau sujud tilawah, sujud syukur, ya, gitu ya, ketika mendapatkan suatu berita nikmat atau terbebaskan dari suatu musibah. Ada juga yang disebut dengan sujud ya lupa, sujud sahwi. Ya, bukan yang ini gitu ya, tapi sujud seperti yang dijelaskan oleh para ulama adalah sujud di dalam salat. Karena kan dalam setiap satu rakaat kan salat hitungannya apa? Rakaat hitungannya. Karena memang dalam setiap satu rakaat itu ya satu rakaatnya. Kalau dalam satu rakaat 2 kali sujud, kan begitu. Makanya dia hitungannya itu ruku'. Nah, itu ya, dalam posisi salat itu kan ada berdiri, ada ruku'. Ya, kan posisi salat itu kan ada 4. Dalam satu rakaat itu berdiri, ruku', duduk dan sujud. Nah, posisi dari 4 ini yang paling utama, yang paling afdal dan paling dekat dia kepada Allah, pada Rabb-nya berdoa, yaitu ketika dia sedang sujud. Taib. Nah, yad'una rabbahum. Mereka waktu di malam hari berdoa kepada Rabb mereka. Ya, apakah dengan sujud ataupun doa secara mutlak? Doa secara mutlak, ketika kita mutlakkan makna doa, yaitu dalam posisi terserah. Ya, dia berdiri ataukah duduk. Ya, yang penting bukan di dalam solat gitu ya. Maksudnya yang kita maksud mutlak ini di luar solat, yaitu dengan mengangkat kedua tangannya. Ini adab-adab yang sangat utama dilakukan ketika seorang berdoa. Jadi misalnya ada seorang yang pada waktu malam hari terbangun, lalu dia mencukupkan diri dengan berdoa, boleh atau tidak? Boleh, silahkan. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Dia memanggil Rabb-nya, ya Rabbi, ya Rabbi, di malam hari. Dia panggil Rabb-nya dengan lembut. Ya, dalam keadaan dirinya khauf, takut kepada Rabb-nya, takut dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain dia juga ada ketamakan mendapatkan rahmat Allah, bercampur itu. Ya, bercampur sambil dia manggil Rabb-nya. Sehingga itu memunculkan ta'zim. Ketika itu digodok dalam hati seorang hamba, dimix, ya,
Karena di antara golongan yang menyimpang ketika dominannya itu hanya pada satu saja, takutnya saja yang lebih besar. Akhirnya apa? Berputus asa. Ada yang tomaknya atau rojaknya dia lebih besar. Akhirnya apa? Menyepelekan Allah. Sehingga ketika dia diingatkan, akhi, itu perbuatan terlarang. Allah Maha Penyayang kok. Nah itu kan talbis itu dari iblis seperti itu. Sehingga tidak ada rasanya sendiri pengagumnya terhadap. Tapi kalau tadi itu dimix dalam diri seseorang, maka akan muncul ta'zim. Ya, ta'zim itu memang dia itulah ruhnya ibadah tadi. Satu sisi dia takut sama Allah Ta'ala, dosanya banyak, ya, kekurangannya banyak. Tapi di sisi lain mau masuk surga, ya Allah. Pengen masuk surga, ya Allah. Ya, pengen kau ridhoi, kau rahmati. Tapi ngelihat diri sendiri, aduh banyaknya salahku. Banyaknya kekuranganku. Nah itu dia. Sehingga dia pun ketika berdoa betul-betul minta dia. Ya, betul-betul dia memelas sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaik-baik doa. Ya. Taib. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan apa dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Lalu potongan ayatnya fala ta'lamu nafs. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Apa yang kami sembunyikan, yang kami simpan untuk mereka yang bisa menyejukkan pandangan. Jazaan bima kanu ya'malun. Itu sebagai balasan dari apa yang mereka amalkan semasa di dunia. Maka dari sini kata para ulama bahwa mengenai surga itu ada dua beritanya, maksudnya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, tapi Allah beritakan, ada yang disembunyikan. Ya. Jadi mengenai surga itu ada yang Allah taala beritakan sebagiannya, tapi ada yang tidak Allah taala beritakan. Dan yang tidak diberitakan oleh Allah taala sebagai hadiah istimewa, surprise bahasa kita gitu ya. Jadi hadiah yang memang istimewa untuk hamba-hambanya yang beriman, yang tidak diberikan kepada yang lainnya, tapi diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Ta'ala. Itu dia. Tapi kita lihat hadis yang kedua. Kata beliau di sini hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqulu li ahli jannah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai kalian semua penghuni surga. Ya, ini juga sebagai dalil bagi kita semua, dan yang seperti ini banyak, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, dan nanti di yaumil akhir Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara. Ya, dan apa yang Allah bicarakan itu difahami oleh hambanya dari kalangan manusia. Ya. Siapa bunyi? Ya, jadi bisa difahami. Apa yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa difahami oleh penduduk surga pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu mereka tidak memerlukan lagi yang namanya penterjemah. Ya, tidak memerlukan lagi namanya apa? Penterjemah. Ya, adapun hadis-hadis dulu memang sempat saya dapati itu ya, hadis-hadis yang menyebutkan bahwa nanti penduduk surga itu ini ya berbahasa Arab. Nah, gitu ya, ada beberapa hadis, tapi ahlul ilm atau terutama dari kalangan ahlul hadis dulu sempat lama itu kita bahas waktu itu ya, pernah kita koreksi, kita coba tahqiq itu riwayatnya dhaif gitu ya, tentang hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya penduduk surga nanti berbahasa Arab. Intinya kalau kita lihat dari hadis ini, ya penduduk surga faham apa yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala berfirman, berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, fayaqulun, maka penduduk surga pada waktu itu berkata, labbaika wa sa'daik. Ini sebagai balasan ya. Kami penuhi panggilanmu ya Allah, dengan kemuliaanmu ya Allah. Ya, artinya ini jawaban ya. Ketika dalam bahasa Arab seperti itu, ketika ada yang manggil yang atasannya atau orang tuanya, ya labbaik kan begitu. Sa'daik itu balasan ketika dia dipanggil.
Ya, wahai penduduk surga, labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Ya, kami penuhi panggilanmu ya Allah, kemuliaan semua ada padamu dan kebaikan ada pada kedua tanganmu. Fayaqul, kemudian Allah Ta'ala berkata lagi, berfirman lagi, hal raditum, kata Allah, apakah kalian ridho? Ridhokah kalian dengan apa yang kalian dapati saat ini, maksudnya di surga? Fayaqulun, maka penduduk surga pada waktu itu pun berkata, wa ma lana la narda, gimana mungkin kami enggak ridho ya Rabb? Sudah diberikan senikmat ini, ya, begitu enaknya, istimewa, bagaimana kami tidak ridho ya Rabb? Itu kata mereka, wa ma lana la narda ya Rabb, qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Bagaimana mungkin kami tidak ridho kepadamu wahai Rabb kami, sungguh engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang belum pernah kau berikan kepada satupun makhlukmu. Jadi surga ini tidak pernah atau belum pernah Allah berikan kepada satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada penduduk surga dari kalangan manusia yang telah dipilih oleh Allah nanti untuk masuk ke dalam surganya. Jadi itu kata mereka, bagaimana kami tidak ridho? Kau telah memberikan kepada kami sesuatu yang belum pernah kau berikan, ya, surga ini kepada satupun dari makhlukmu. Fayaqul, kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, ala u'tikum afdala min dzalik, maukah aku berikan kepada kalian yang lebih afdal lagi dari apa yang kalian dapatkan? Fayaqulun, kemudian penduduk surga pun berkata lagi, ya Rabbi, wa ayyu syai'in afdal min dzalik, wahai Rabbku, adakah yang lebih afdal dari nikmatnya surga ini? Adakah yang lebih afdal lagi wahai Rabbku? Fayaqul, maka Allah Ta'ala berfirman, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abadan. Maka ternyata, ya, yang Allah Ta'ala maksud di sini pemberian yang lebih afdal daripada nikmat surga, kata Allah Subhanahu wa taala, aku langgengkan, aku kekalkan kepada kalian ridhoku, dan aku takkan pernah murka abadi selamanya kepada kalian. Betapa senangnya penduduk surga pada waktu itu. Allah Ta'ala abadikan ridhonya untuk mereka, dan Allah abadikan bahwa Allah takkan pernah murka lagi kepada mereka selama-lamanya. Masya Allah. Ya, kita saja di dunia ya kawan, kita dapat misal orang tua, kan orang tua lah ya, yang paling di dalam hati kita itu yang ya awal dalam kehidupan kita, yang kita takuti, yang kita cintai, yang kita segani. Kalau orang tua kita, ayah atau ibu kita, kita katakan, ya sudah, ayah, abi atau umi nggak marah lagi sama kamu. Wah, senangnya itu ya, senangnya itu. Padahal besoknya marah lagi kan begitu. Padahal besok dimarahin lagi kan begitu. Waduh, takut lagi. Tapi ketika dia berkata lagi, ya sudah, abi nggak marah lagi, ya ayah nggak marah lagi sama kamu. Wah, senangnya seorang anak seperti itu. Itu di dunia. Dari makhluk yang gak sempurna, yang punya keterbatasan. Lalu bagaimana sekiranya yang berkata itu adalah Khaliq, bukan makhluk? Dia mengatakan, aku ridho abadi, kulanggengkan, ku kekalkan ridhoku untuk kalian, dan aku takkan pernah marah, gak akan pernah murka abadi selamanya kepada kalian. Itu apa tidak senangnya penduduk surga. Kita saja merasakan seperti itu ya. Ya, tadi itu perbandingannya. Makhluk saja yang kita hormati, yang kita segani, kalau berkata demikian, wah, itu senangnya bukan main. Ya, apalagi misalnya kita kerja mungkin di satu perusahaan, lalu bosnya atau pemilik mengatakan bahwasanya aku ridho, rela, setuju dengan apapun yang kau buat, kau putuskan, dan gak akan pernah aku sangkal, gak pernah aku marah. Itu senangnya, wah, bebas kita ini mau buat apapun. Itu senangnya bukan main. Ya, padahal mungkin skalanya itu terbatas hanya di usaha itu saja, di perusahaan itu saja misalnya. Lalu gimana ini Rabbul Alamin? Taib ya. Jadi ini dia faedahnya bisa kita dapatkan dari hadis yang kedua ini, bagaimana kenikmatan yang besar dari nikmat surga. Ya, dari makhluk-makhluk, karena surga itu adalah makhluk. Surga itu makhluk, dan apa yang ada di dalamnya itu makhluk, ciptaan Allah Ta'ala untuk manusia, untuk ahlul jannah. Ya, ciptaan Allah berupa makhluk yang bisa menyenangkan ahlul jannah, itu saja sudah sangat
menyenangkan. Ini gimana kalau yang datang langsung dari sifat Rabb kita? Apa itu? Ridho. Ya, aku halalkan. Uhillu, kata Allah, aku halalkan abadi selamanya ridhoku untuk kalian. Lalu aku takkan pernah lagi murka. Allah haramkan kemurkaan untuk mereka, enggak akan murka selamanya. Taib. Itu kegembiraannya. Itu diantara nikmat besar dari nikmat surga. Kemudian hadis yang ketiga, semoga masih sempat. An Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlal jannati ya'kuluna fiha. Sesungguhnya penduduk surga itu nanti di dalam surga itu makan. Wah, makan-makan kerjanya sudah. Ya, kita aja di dunia kalau udah diundang, ayo makan-makan, senangnya itu ya. Ya, saya itu terus terang di antara yang paling menyenangkan tuh kalau diundang makan itu. Udah diundang makan, senangnya kan begitu ya. Pertama, ngurangi budget ya kan? Ya, kan memang seperti itu kan, yang harusnya kita mengeluarkan biaya makan siang kan enggak makan siang jadinya. Terbantu kan begitu. Makanya orang teman-teman ataupun ya saudara-saudara kita yang undang makan tuh membantu sebenarnya. Membantu mengurangi mengeluarkan biaya kan begitu. Jadi di surga seperti itu juga. Sesungguhnya penduduk surga itu makan di dalamnya, makan aja. Wa yashrabun, minum. Wala yatfulun, ya. At-tifl itu ya meludah gitu ya. Dan mereka tidak akan meludah. Ya, enggak akan ada ludahnya, maksudnya apa kayak dahak kan seperti itu ya, itu tidak ada. Ya, ludah. Wala yabulun, dan mereka tidak baul, tidak buang air kecil. Wala yataghawwatun, tidak juga buang air besar. Wala yamtakhitun, tidak buang riak, ingus atau semisal lah itu ya, yamtakhitun. Qalu, orang-orang pun bertanya kepada Nabi, fama balut ta'am? Kata mereka, loh, terus ta'amnya tuh kemana ya Rasulullah? Karena kan yang dipahami itu manusia kan, nggak bisa memang kita bandingkan begitu. Tapi ya wajarlah, namanya akal manusia terbatas. Mereka pun akan berpikir, terus to'amnya kemana Rasulullah? Yang dikonsumsi itu kemana? Karena kalau di dunia itu, ya apa yang kita konsumsi, makan, minum itu kan nggak hilang kan begitu ya? Ada ampasnya. Makanya di antara nikmat saya ingat dulu ketika diajak makan-makan ya bersama Ustadz Firanda, ya hafizahullah itu, Ustadz mau makan apa? Terserah akhi. Yang penting ya tidak hanya bisa masuk tapi bisa keluar juga nanti. Ya itu diantara nikmat dunia juga, bahwasanya apa yang kita konsumsi itu bisa keluar ampasnya. Coba nggak keluar itu penyakit nggak? Penyakit itu ya. Saya pernah punya teman waktu di Jogja itu membekam seorang yang mohon maaf ya, nggak buang air besar itu setahun, tapi nggak mau dioperasi ya. Jadi dibekam sama teman saya itu. Sekali aja dibekam waktu itu, langsung mules perutnya. Ini cerita langsung teman saya gitu ya, teman sekelas, karena dia waktu itu sambil bekam-bekam. Langsung mules, dia cerita gitu di kelas. Saya kemarin itu bekam orang setahun enggak buang air besar kan begitu kan. Itu kayak apa sakitnya itu. Ya, dibekam, begitu dibekam aja belum selesai itu, mules kata dia. Gitu, ya sudah Pak ke toilet. Dia begitu dia masuk toilet, begitu keluar toilet nangis dia. Ya dia bilang yang keluar itu batu, sekretak keramik itu bunyi kleting gitu ya. Sakitnya begitu coba. Ya jadi ketika kita mampu buang air besar itu nikmat itu sebenarnya ya, walaupun itu nggak enak baunya. Tapi itu nikmat. Ya di antara nikmat dunia, masya Allah. Tapi ini tidak, untuk di surga nanti enggak. Ya, mereka tidak buang air besar, enggak buang air kecil, tidak juga buang dahak. Terus gimana ya Rasulullah makanannya Rasulullah? Qala, maka beliau bersabda, jusaun. Ya, jusaun kata Nabi SAW. Ya ini sendawa. Dari situ Allah jadikan ampas makanan tadi hanya berupa sendawa saja. Tapi kalau di dunia sendawa itu dibenci oleh Nabi, dibenci ya oleh Islam. Sendawa itu enggak disukai oleh Nabi kita SAW. Karena beliau khawatir nanti kita menjadi orang yang paling lapar di yaumil akhir. Karena beliau pernah menegur seorang yang sendawa di hadapan Nabi. Katanya. Lalu Nabi mengatakan, orang yang paling sering kenyang di dunia, maka dia paling lapar nanti di akhirat kan gitu ya. Aduh. Nah, seperti itu. Jadi melalui itu nanti Allah Ta'ala keluarkan dari sendawa. Warashun karoshil misk.
Kemudian Allah Ta'ala keluarkan sisa makanan itu seperti keringat. Tapi keringat yang keluar itu seperti misk. Ya, seperti kesturi, parfum kesturi. Jadi Allah jadikan seperti itu. Wa yulhamuna tasbih wa tahmid. Lalu Allah Ta'ala ilhamkan kepada penduduk surga itu untuk bertasbih dan bertahmid. Kama yulhamunan nafas. Sebagaimana Allah ilhamkan untuk penduduk surga nanti bernafas. Ya. Jadi kalau kita mau melihat nafas, nah begitu nanti Allah ilhamkan kepada penduduk surga untuk subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Mungkin seperti itu ya. Jadi intinya dalam hadis demikian. Bagaimana kaifiatnya nanti? Intinya Allah ilhamkan untuk penduduk surga tasbih dan tahmid sebagaimana diilhamkan kepada mereka nafas. Ya, taib. Kemudian hadis yang terakhir pada jamaah Allah Subhanahu wa taala yaitu kenikmatan ya, bahwasanya di antara kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan nanti pada penduduk surga, mereka bebas makan, minum, apa saja, tapi tidak mengeluarkan ampas seperti di dunia, tapi justru ampas yang dikeluarkan ya berupa parfum kesturi yang harum dan sebatas sendawa saja. Bahkan mereka bernafasnya itu dengan nafas tasbih dan tahmid, memuji-muji Allah dan mensucikan Allah. Yang terakhir dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yunadi munadin, nanti pada hari kiamat akan ada penyeru yang menyerukan, inna lakum an tasihhu fala tasqamu abadan. Wahai penduduk surga, bagi kalian kesehatan dan takkan pernah tertimpa sakit abadi selamanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Inilah dia penduduk surga. Kalau di dunia batuk, dikit-dikit batuk, ya kan? Ya, kecetit, ya kan? Keselio, terbentur, sakit perut, sakit kepala, sakit gigi, sakit telinga, ada aja yang sakit. Gak berhenti-berhenti. Sehat sebentar, sakit lagi. Apalagi kalau udah berumur di atas 40 sudah mulai sakit-sakitan. Ya, Masya Allah. Tapi ini tidak untuk penduduk surga. Ya, itu nikmat ya. Jadi bagi kalian wahai penduduk surga, sehat terusnya dan takkan pernah sakit abadi selamanya. Wa inna lakum an tahyaw wa la tamutu abadan. Bagi kalian wahai penduduk surga, hidup selamanya dan takkan pernah merasakan lagi kematian. Enggak akan lagi rasa kematian, enggak takut lagi dicabut nyawanya. Kalau kita di sekarang ini bagaimana? Takut kita. Itu manusiawi, takut kita. Ya, bahkan kadang-kadang terbayang, ajalku kah? Ya, kan ada saja gitu ya hal-hal, kok gini ya? Jangan-jangan udah dekat ajalku. Jangan-jangan sudah dekat ajalku. Ada saja yang seperti itu. Ya. Tapi tidak nanti untuk penduduk surga, mereka tidak takut lagi dengan kematian. Karena mereka terus abadi selamanya hidup di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lakum an tashibbu wa la tahrumu abadan. Lalu diserukan lagi, wahai kalian penduduk surga, kalian akan syabab terus. Gak akan pernah tertimpa haram dengan hak besar ya, maksudnya kepikunan, jompo, tua, renta gak akan tertimpa itu. Kalau kita di dunia, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, musthilu ibnu Adam wa ila janbihi tis'una maniyah. Ya, ketika ibnu Adam, anak turun Adam diciptakan oleh Allah, di sisinya ada 99 sebab kematian. Nah, itu ya, setiap kita itu sudah ada 99 sebab kematiannya. Tapi apa kata Nabi? In akhta'athul manaya. Kalau semua 99 sebab kematian itu meleset darinya, waqa'a fil haram, kata Nabi. Maka kalaupun 99 sebab kematian ini meleset, dia takkan pernah meleset dari ketuaan. Ya, enggak pernah dia meleset dari yang namanya tua, hatta yamut, sehingga dia mati tua. Ya, kemarin di Masjid An-Nasa'i baru saja hari apa itu ya, yang ada yang meninggal itu ya, sholatkan di sana. Saya tanya ya, anaknya atau keluarganya umur berapa ini, 70 sekian. Ya, adakah sakit? Enggak pernah didapati dia itu sakit. Ya, selama hidupnya. Ada sakitnya. Oh, Masya Allah. Iya, tidak ada sakit. Tiba-tiba kemarin sakit, pusing aja kepalanya. Ketika dibawa ke rumah sakit, ya meninggal, diperiksa ternyata pecah pembuluh darah di kepala, katanya begitu. Hasil ininya kan gitu ya, pemeriksaannya itu. Ya itulah sebab, udah tua mungkin, udah lemah badan sehingga tidak sanggup lagi mungkin untuk menahan ini, ya itu sebab kematiannya itu tua, mati, meninggal
ketika tua. Tapi tidak untuk penduduk surga. Ya, akan syabab terus seumuran 30 tahun. Ya kan seperti ya, seumuran 30 tahun dan tingginya itu seperti tinggi Nabi Adam awal pertama dicipta dan tak akan tertimpa ketuaan. Wa innalakum an tan'amu wa la tab'asu abadan. Dan kalian wahai penduduk surga akan merasakan nikmat terus dan tak akan pernah merasakan kesengsaraan. Enggak ada yang namanya gundah gulana, enggak ada yang namanya stres, aduh pusing. Kalau kita dikit saja dapat pesan, aduh gimana ini ya? Kok telat ini, bisa rugi saya gitu ya, udah mulai pusing kan begitu. Udah mulai pusing, tapi nanti tidak ada di sana yang namanya demikian. Fadzalika qauluhu azza wa jalla, dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 43, wa nudu antilkumul jannah, dan mereka akan dipanggil, diseru ya kepada mereka, inilah dia surga. Uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga ini diwariskan kepada kalian disebabkan amal yang kalian kerjakan semasa di dunia. Baik ya. Jadi tadi sudah kita bacakan 4 hadis dan sudah kita sebutkan faedah-faedahnya tadi, bagaimana kenikmatan demi kenikmatan, bahkan kenikmatan yang paling afdal Allah Ta'ala berikan kepada penduduk surga. Semoga ini menjadi targhib bagi kita semua, motivasi bagi kita semua untuk lebih memperbaiki amal kita, lebih meningkatkan ketakwaan kita, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sebab-sebab minimalnya apa yang disebutkan tadi, memperbanyak doa, qiyamul lail, berdoa kepada Allah, berbuat baik dan seterusnya. Baik ya, itu saja mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan bagi kita dan umur kita. Allahumma amin. Ini saja akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.